Saya ada pasien, Pak, yang sudah kemo. Kemonya ini sudah ketiga kali. Memang dianjurkan sama dokter selalu SOP-nya adalah saat kemo tidak boleh dibarengi dengan hal-hal yang lain untuk, katakanlah untuk alternatif yang lain. Nah, maksud saya begini, Pak. Kalau tadi penjelasan dari Pak Dokter itu kan luar biasa ya, gelombang terahertz itu sangat bisa membantu memperbaiki sel yang rusak, ya termasuk sel kanker itu sendiri, dari luar akhirnya sampai ke intinya. Dengan adanya alat kita ini kan sangat luar biasa ya, ini semua sih upaya ya, bukan ini menjadi suatu yang kadang-kadang didewakan, saya juga nggak setuju dengan hal ini, tapi paling tidak upaya kita lah, ikhtiar kita lah, bagaimana solusi sehat kita dengan aman, nyaman, kan gitu. Kita nggak bicara tentang obat ya, kita bicara adalah bahwa alat kita itu bisa digunakan dengan aman, nyaman, dan tidak ada efek samping, karena kita nggak bicara tentang kimia di sana, kan gitu. Ini adalah, kalau sudah seperti ini, nggak boleh di alternatif yang lain, kan gitu. Padahal ini kan prosesnya sedang berjalan nih, kemo kan kalau nggak salah berapa kali ya? 5 atau 6 kali lah. Jadi sedang berjalan 3 kali. Jadi sudah dirancang 6, Pak. Desainnya 6, Pak, desainnya 6. Ini udah 3 kali. Tapi kalau saya lihat sih semakin turun sih, bukan semakin bagus gitu. Mungkin ada satu hal yang paling penting ya, dan ini adalah di medis diketahui banget. Bahwa gelombang tera itu mereka pakai. Jadi kalau tadi kita bicaranya sekarang gelombang tera untuk pengobatan, sebetulnya di medis itu sangat kental sekali gelombang tera untuk melakukan diagnosanya. Diagnosa apapun, termasuk diagnosa untuk kanker dengan menggunakan gelombang tera, itu jauh lebih hebat hasilnya. Jadi mereka tahu kemampuan. Jadi medis itu tahu banget mengenai gelombang, tahu banget. Sekarang kita bicaranya Pak, USG. USG adalah ultrasonografi, berarti menggunakan gelombang suara. Demikian juga dengan CT scan, MRI, semuanya. MRI berarti resonan. Resonance means gelombang. Berarti wave, berarti di sananya. MRI juga sama. Demikian juga dengan CT scan, karena menggunakan frekuensi, menggunakan gelombang, apalagi gelombang tera. Jadi kehebatan gelombang tera itu sudah ada sebetulnya di medis. Tinggal kita menggesernya, apakah gelombang tera ini efektif untuk digunakan pada kanker. Nah ini yang kadang-kadang jadi apa ya? Jadi pilihan. Jadi seolah-olah jurnalnya, penelitiannya dan lain sebagainya, open mind-nya nggak ada sama sekali. Karena kan memang belum masuk di dalam SOP-nya di kedokteran atau di rumah sakit itu, Pak, yang jadi masalah kan. Jadi kan kita di luar itu, Pak. Jadi kalau kita sudah ada di luar, Pak Sugi, maka yang menentukan adalah pasien. Pasien itu berhak, sekali lagi, pasien itu berhak mau di kemo atau tidak. Baru mau di kemo nih. Sekarang mau di stop kemonya juga tergantung pasien. Boleh juga ya. Ya, itu adalah hak pasien. Hak pasien. Demikian juga dengan pulang dari rumah sakit. Saya mau pulang hari ini, itu adalah hak pasien. Nah, artinya kembalikan kepada pasien, kembalikan kepada keluarga pasien. Jadi tidak ada cerita harus dibicarakan dengan konsultasi dengan dokter rumah sakitnya. Karena kalau dikonsultasikan rumah sakitnya lagi tidak ada SOP. Karena ilmunya belum sampai di sana, Pak, belum masuk. Gimana? Itu. Kita akan buntu. Jadi lebih baik Pak Sugi bersama keluarga. Pak Sugi bersama keluarga, bersama pasiennya, bersedia tidak untuk mengkombinasikan antara kemo dengan, tadi saya sebetulnya ingin menyampaikan, karena tadi ada juga. Jadi bagaimana peran heat terapi. Heat terapinya saja nih, pemanasan, fungsi pemanasan saja, itu dikombinasikan dengan RT, berarti radioterapi, dan CT. Sebetulnya yang berfungsi itu di pemanasannya atau gelombang terahertznya, yang utama mana? Tiga-tiganya. Apakah dua-duanya? Tiga dari mana, Pak? Makanya saya dari awal menyampaikan gelombang tera itu punya karakter. Karakternya yang pertama adalah panas, yang kedua adalah resonan, yang ketiga adalah identifikasi. Ini nggak bisa lepas tiga-tiganya. Kehebatan gelombang tera nggak ada yang menyaingi, Pak. Sekali lagi, gelombang tera tidak menyaingi dari frekuensi lain. Itulah kenapa ITERA memilih gelombang tera. Lahirnya ITERA itu karena memang teknologi untuk terahertznya. Dengan kata lain bahwa terahertz itu mengandung unsur panasnya itu sendiri, atau tanpa panas pun gelombang tera itu ada fungsi, Pak? Sekali lagi tiga-tiganya, Pak.
Dari panasnya mempunyai fungsi, dari panasnya tadi heat terapinya akan membunuh juga kanker. Dari resonansinya sebagai gelombang membunuh kanker. Ada satu video yang bagus banget kemarin disampaikan bagaimana suara, bagaimana gelombang suara itu bisa membunuh sel kanker. Artinya apa? Ada resonan di sana. Dan tera adalah gelombang, berarti dia akan melakukan resonansi lagi. Dan terakhir dari tera ini akan bisa meningkatkan apoptosis. Apa itu apoptosis? Kematian sel yang rusak, kematian sel kanker. Kalau ini kita yakini, makanya ini diskusi yang bagus banget di akhir tahun 2022 ini, karena menarik. Kita sebetulnya tinggal mendiskusikan dengan pihak keluarga. Kalau pihak keluarganya setuju, Pak Sugi nggak susah-susah, Pak. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini yang menarik. Ini yang menarik. Tolong menjadi catatan penting buat kita semua ya. ITERA itu ada di rumah. ITERA itu bukan di rumah sakit. Dan tidak mahal. Jadi kapanpun, dengan kapanpun itu bisa kita melakukan terapi. Tidak nunggu jatah lagi kemonya. Dengan demikian, himpitan, sekali lagi, himpitan atau tekanan terhadap sel kanker, itu bisa dilakukan setiap saat. Mau 1 jam dilakukan blow, mau 2 jam dilakukan blow, asalkan jangan terlalu lama. Kenapa demikian? Supaya adaptasinya, ingat ya, yang tadinya tidak bisa tidur jadi mudah tidur, yang tadinya tidak bisa rileks dengan ketegangannya karena ada ITERA di rumah, maka dia akan lebih bangkit lagi. Kemudian menarik tadi Pak, sebentar, menarik tentang tadi Pak, jangan terlalu lama. Ini kan nilai normatifnya berapa gitu? Artinya apakah boleh 1 jam? Boleh 2 jam. Kadang-kadang kan ini 1 jam itu udah pegel, Pak. Aduh. Ngeblow itu ininya diamin aja Pak pakai stand mic. Artinya begini, kan tergantung sekarang, tergantung di si pasiennya ya. Kalau saya sih berharap sekali ya dengan 30 menit itu sudah modern enough. Sudah cukup, asalkan diukur lagi nanti kapan kita melakukan. 2 jam lagi, 3 jam lagi, 4 jam lagi lakukan lagi. Lakukan lagi. Dalam 1 hari itu kita bisa berulang. Dan itu akan memberikan tekanan kepada sel kanker. Dibandingkan dengan kita nunggu lagi, datang lagi kimia yang baru atau terapi yang baru. Dan, mohon maaf ya, setelah kemo pun, mohon maaf sekali lagi, setelah kemo pun tidak mungkin lepas. Pasti ada tindakan lain lagi dari medis. Dengan radioterapinya. Balik lagi sekarang menggunakan gelombang lagi. Nah, maksud saya sebelum mengarah ke sana, kenapa kita tidak combine? Itulah yang saya katakan, bekerja sama dengan pasiennya, bekerja sama dengan keluarga pasiennya. Itu lebih mudah bila mana itu belum di kemo, Pak. Masalahnya ini sudah kemo berjalan 3 kali, kan gitu. Yang tadi saya cerita itu, yang tadi dari literatur itu, adalah memungkinkan dengan kemoterapi maupun radioterapi. Jadi kita bisa bergandengan dengan kemo. Tidak ada kontraindikasi sama sekali. Berapa lama dari dia kemo, katakanlah ya, istirahat berapa lama, dalam arti waktu ya, kemudian baru boleh kita blow, Pak. Efektifnya dengan 1 jam blow setelah kemo, sebelum kemo, sebelum kemo berapa kali blow, setelah kemo berapa kali blow, silahkan, nggak ada ketentuan itu. Nggak ada delay berapa dari ini katanya nanti setelah operasi. 1 jam baru blow atau gimana? Setelah kemo ya, maksudnya gini Pak Sugi. Tadi pastinya lihat sudah kemo berapa kali, pasien kelihatannya memburuk. Artinya adalah apa istilahnya, quality of life-nya nggak begitu manis kan? Betul. Sekarang kita lakukan blow sebelum kemo. Kan kemonya tidak setiap hari Pak, nunggu. Nunggu betul. Seminggu sekali atau berapa kali atau menunggu antrian. Betul. Nah, lakukan blow dulu. Nanti, mohon maaf Pak Sugi, pasiennya sendiri akan menentukan. Maaf sekali lagi, ini kita punya doa bareng-bareng ya. Saya berharap sekali nih pasiennya akan asa daripada kemo lebih baik stop aja. Itu dia, itu kan luar biasa. Itu sudah putus asa sebetulnya Pak. Tinggal kita meyakinkan aja. Itulah yang saya katakan. Kasih kesempatan kita, kasih kesempatan ITERA untuk melakukan blow. Terserah mau berapa kali. Saya saya tidak mau ikut campur dengan tadi yang dikatakan sama Pak, harus closing dulu. Saya tidak ikut ke sana. Tapi paling tidak kalau itu nomor sekian Pak. Jelas kita udah ada pro Pak, gampang lah nanti kita coba. Oke, terima kasih. Kira-kira itu mungkin Pak. Silakan Pak. Ini luar biasa ya. Ya, luar biasa.